Sudah saatnya Gusmus turun gunung. Ahmad Sururi. Melihat Gus Yahya membawa NU ke dalam pusaran politik membuat kita, Nahdliyin akar rumput ini mengelus dada. Bukan bermaksud su'ul adab atau kemeruh, tapi manuver politik Gus Yahya memang membahayakan NU. Dengan asas kecintaan inilah, semoga saja pendapat dari orang dhaif ini tidak disalahpahami. Saya Ahmad Sururi, bukan ulama kondang atau tokoh besar dalam struktur NU, hanya orang kecil. Ilmunya sedikit, satu kalimat saja tidak penuh. Kegelisahan saya ini adalah juga kegelisahan orang banyak, mereka yang tumbuh dan hidup dalam nafas ke-NU-an, tidak mencari hidup dari NU, tapi berupaya sebisa mungkin menghidupkan NU. Orang-orang kecil yang memiliki daya upaya kecil, modalnya ikhlas dan telaten. Melihat NU hari ini, saya sampai malu dan terpaksa menyebutnya sudah seperti perusahaannya Jokowi. Gus Yahya menjadi CEO dan Jokowi menjadi komisarisnya. Apapun perintah komisaris, CEO harus patuh. Karena komisaris punya saham cukup besar, dia bisa melengsarkan CEO dengan hanya bersiul kecil, setidaknya sampai Oktober 2024. Jokowi memang punya andil besar menempatkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, tapi yang harus disadari, NU itu bukan lagi partai politik. Tidak pantas ikut bermain politik dagang sapi. NU ya jami'iyah, tugasnya menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, bukan menjadi kepanjangan tangan penguasa atau amit-amit malah jadi pesuruhnya penguasa. Ada banyak kabar yang masuk ke telinga saya tentang mobilisasi struktural NU. Ada nama Khofifah disebut. Dasarnya dia diancam dengan kasus hukum. Khofifah tinggal dorong sedikit, sudah pasti masuk. Maka dia terpaksa bergerak. Tapi itu kan urusan pribadi, jangan bawa-bawa NU. Salah sendiri terperosok. Kalau Gus Ipul dasarnya kesepakatan dengan komisaris tadi, makanya suara Gus Ipul keras sekali kampanyenya. Kalau tidak membawa nama NU tidak masalah, tapi nyales begitu pakai embel-embel NU kok ya tidak pantas rasanya. Memang sudah dibantah PBNU, katanya itu pernyataan pribadi. Lah kok bisa? Bagaimana bedainnya? Wong dia ndak cuti kok dari struktur, kecuali mau nonaktif dulu sebelum ngomong begitu ya monggo. Orang-orang ini harus diingatkan, jangan nyari makan dari NU, karena malati, bebayani, apalagi sampai merugikan NU. Ini soalnya doa wali Mbah Khalil Bangkalan, ya Jabbar, ya Kohar. Belakangan memang beberapa orang nonaktif dari NU, tapi itu dilakukan sesudah kegelisahan orang memuncak, sesudah ada banyak protes, sesudah memmobilisir massa. Lah kok enak banget. Kondisi inilah yang harus segera dihentikan. Gus Yahya harus diingatkan. Langkah politiknya berbahaya. Sebesar apapun jasa Jokowi, dia tidak pantas menyetir NU. Dan menurut hemat saya, dalam hal ini hanya Gusmus yang bisa memberikan nasihat. Karena yang lain mungkin tidak bakal didengar. Sampai hari ini saya menganggap Gusmus salah satu pasak bumi Indonesia yang masih tersisa. Contoh dari Gusmus terang dan patut ditiru ketika beliau menolak jabatan Rois Am NU, bukan karena tak pantas, tapi karena akhlak beliau yang luhur, seperti yang dicontohkan gurunya, Kiai Ali Maksum. Meskipun akhirnya Kiai Ali akhirnya dipaksa oleh banyak ulama dan menerimanya. Ulama dulu begitu tinggi akhlaknya. Mereka menolak jabatan karena tanggung jawabnya berat, bukan seperti ulama sekarang yang berebut jabatan, bahkan sampai-sampai disponsori penguasa dan memakai politik uang. Itu aib. Tapi dilakukan dengan tanpa merasa berdosa, maka ketika menjabat, perintah pemodal jadi agenda utama. Padahal NU bukan perusahaan. Gusmus, panjenengan harus turun gunung. Situasinya sudah gawat, jewer kupingnya Gus Yahya.
NU lebih penting untuk diselamatkan. Jangan mengekor perintahnya Jokowi. Mohon ingatkan Gus Yahya terhadap wejangan Gus Dur. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau nanti Gus Yahya melawan perintah Jokowi dan dilengserkan, ya ndak apa-apa daripada kualat sama NU.